Pemirsa, Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia News Update dan berikut mari kita pantau data terkini persebaran corona di Indonesia. Hingga sore, kasus COVID-19 di Indonesia bertambah menjadi lebih dari 26.900 orang, sementara lebih dari 7.600 orang dinyatakan sembuh dan yang meninggal sayangnya saat ini berjumlah lebih dari 1.600 orang. Nah, pemirsa, ini merupakan sebuah kemajuan karena rasio kesembuhan hari ini meningkat 1% jika dibandingkan dengan rasio kesembuhan pada 31 Mei kemarin. Dan kami tidak bosan-bosannya mengingatkan Anda untuk tetap di rumah saja dan jika harus beraktivitas keluar rumah tetap jaga jarak dan patuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan juga mengenakan masker. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Tidak seperti biasanya, upacara peringatan Hari Kelahiran Pancasila dilaksanakan secara virtual. Ini kali pertama upacara berlangsung secara virtual akibat pandemi COVID-19. Upacara diikuti Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan pimpinan lembaga. Presiden Joko Widodo mengatakan peringatan Hari Kelahiran Pancasila di tengah pandemi menguji daya juang, pengorbanan, kepatuhan, serta menguji ketenangan dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Meski demikian, pemirsa, di tengah kesulitan ini, Pancasila menjadi acuan dalam menggerakkan rasa kepedulian dan memperkuat bangsa. Presiden Jokowi mengajak seluruh penyelenggara negara dari pusat hingga daerah untuk melayani masyarakat tanpa membedakan kelompok, ras, dan agama. Selain itu, Presiden Jokowi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama menjadikan Indonesia sebagai bangsa pemenang dalam menghadapi pandemi COVID-19. Salah satunya dengan berinovasi, berkreasi, dan berprestasi di tengah kesulitan yang dihadapi. Kepedulian sesama menjadi salah satu kunci dalam kemajuan bangsa. Lagu Garuda Pancasila. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan kegiatan belajar anak tetap dilakukan di rumah. Hal ini dilakukan karena belum kondusifnya situasi di Indonesia bagi kesehatan anak akibat pandemi virus corona. Ikatan Dokter Anak Indonesia tidak menyarankan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di sekolah selama masih terjadi pandemi virus corona. Kepada CNN Indonesia, Ketua IDAI Aman Bakti Pulungan menegaskan sekolah jangan dibuka jika jumlah kasus COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Ia bahkan membandingkan Indonesia juga pernah menunda kegiatan sekolah pada 1965 untuk memprioritaskan keamanan bagi anak-anak. Jadi gini, kalau saya bilang new normal ini jangan dipikirkan dulu untuk anak dah. Jadi Di rumah dulu aja ya? Di rumah aja dulu. Jadi new normal ini jangan untuk anak dulu. Jadi betul-betul keadaannya itu aman betul-betul dan tentu ya menurut kami ya, kami yang tahu merawat kan. CNN Indonesia merangkum beberapa poin utama rekomendasi IDAI mengenai kegiatan belajar di tengah pandemi COVID-19. Pertama, rumah dan lingkup tempat tinggal masih menjadi tempat paling aman untuk beraktivitas. Kegiatan di luar rumah dapat berpotensi membahayakan kesehatan bagi anak-anak. Kedua, skema kegiatan belajar lebih baik dilakukan dengan jarak jauh atau virtual. Maka homeschooling lebih disarankan agar anak-anak tidak tertinggal pelajaran sekolahnya. Ketiga, IDAI menyarankan agar sekolah dan institusi pendidikan lain dibuka secara resmi pada Desember 2020 dengan harapan jumlah kasus COVID-19 menurun secara signifikan bahkan nol di Indonesia. Terakhir, jika nanti sekolah dan kegiatan belajar kembali diaktifkan, pemerintah, pihak swasta, dan pihak terkait lain hendaknya mempersiapkan fasilitas medis, rapid test, tes PCR, serta kontrol epidemiologi secara menyeluruh dan berkesinambungan terhadap anak-anak. Pemerintah Indonesia saat ini masih menggodok keputusan apakah siswa perlu kembali ke sekolah atau kegiatan belajar tetap dilaksanakan di rumah. Fani Imaniar, CNN Indonesia. Kita beralih ke Sulawesi Barat, pemirsa. Suasana haru mewarnai pelepasan 6 pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh di Rumah Sakit Pratama Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Senin siang. Selain diiringi lantunan lagu perpisahan dari sejumlah perawat, pasien juga mendapatkan aneka bingkisan dari manajemen rumah sakit. Sementara 20 pasien di Sidoarjo, Jawa Timur, pemirsa, ini dinyatakan sembuh dari virus corona dan dapat kembali ke rumah masing-masing.
Sejumlah perawat dan dokter tak kuasa menahan haru saat menyanyikan lagu perpisahan untuk para pasien sembuh COVID-19 yang akan kembali ke kampung halamannya. Sebelum dipulangkan, para pasien bersama keluarga yang menjemput dan pengelola rumah sakit terlebih dahulu memanjatkan doa bersama. Pihak rumah sakit mengaku, dari 6 pasien yang dinyatakan sembuh, 3 diantaranya sempat positif berdasarkan hasil swab test. Sementara 3 lainnya reaktif berdasarkan hasil rapid test. Sudah berapa lama jalani perawatan, Dok? Macam-macam. Jadi ada yang 14 hari lebih, ada yang baru 7 hari karena dia cuma rapid positif. Jadi kami langsung swab selama sudah dikasih mendikasi dan alhamdulillah mereka negatif. Sementara di Jawa Timur, 20 warga desa Waru Sidoarjo berbahagia karena dapat kembali ke rumahnya setelah dinyatakan sembuh dari virus corona. Sebelumnya, ke-20 pasien COVID-19 ini menjalani perawatan di sebuah rumah sakit rujukan COVID-19 di Sidoarjo. Sudah sembuh, sudah lepas dari isolasi mandiri, sudah 3 hari jalan. Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Sidoarjo hingga saat ini mengimbau warga untuk terus memperkuat pengamanan di tingkat desa dan selalu mengawasi warganya masing-masing, terutama yang masih melakukan aktivitas bekerja di Surabaya. Ini perkembangan dari 21 orang itu sudah 20 yang dinyatakan sehat, sembuh, dan tinggal 1 orang yang berada di rumah sakit. Artinya keberadaan Kampung Tangguh ini memang betul-betul luar biasa efeknya untuk menyadarkan masyarakat dan masyarakat betul-betul mau berdisiplin. Sebelumnya dari rapid test bersama 300 lebih warga desa Waru, diketahui puluhan orang hasilnya reaktif. Kini 20 pasien dinyatakan sembuh dan tersisa 1 pasien yang masih menjalani perawatan. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, pemirsa, bila kita berbicara mengenai virus corona, ini tidak hanya menyerang saluran pernafasan dan paru-paru saja. Sejumlah studi terbaru, virus ini mampu menginfeksi organ lain di seluruh tubuh seperti jantung hingga ginjal. Bahkan bila menyerang sistem saraf dan kardiovaskular, virus ini bisa mengakibatkan kelumpuhan hingga kematian. Sejumlah peneliti di luar negeri terus melakukan riset untuk mengetahui dampak virus corona. Beberapa hasil penelitian tersebut memperlihatkan gejala infeksi virus corona bisa bermacam-macam. Salah satunya riset di University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Jerman. Penelitian itu menjelaskan bahwa virus ini ditemukan di berbagai organ seperti ginjal, jantung, otak, hingga hati. Data ini didapat dari 27 pasien COVID-19 yang meninggal dunia setelah dilakukan otopsi. Riset ini dirilis di New England Journal of Medicine. Sistem kardiovaskular menjadi salah satu bagian tubuh yang beresiko besar diserang virus corona. Infeksi virus ini mampu merusak pembuluh darah hingga mengakibatkan miokarditis atau radang pada sel otot jantung. Bila semakin berat, akan terjadi gagal jantung dan kematian. Kalau kita bicara ke myocardial involvement dari COVID-19 ini, kita bukannya ingin menakuti masyarakat atau tidak, tetapi kita tetap perlu mewaspadai terjadinya skenario terburuk di mana keterlibatan kerusakan otot jantung yang menyebabkan gagal jantung itu bisa saja terjadi pada pasien-pasien yang mengalami infeksi COVID-19. Di bidang neurologi, menurut Ketua Satgas COVID-19 PP Perdosi, selain trombosit yang menurun, virus ini mampu mengentalkan darah dan menyebabkan stroke. Bahkan dikhawatirkan, infeksi COVID-19 bisa berujung pada radang otak dan kelumpuhan. Maksudnya lewat hidup masuk ke otak, namanya encephalitis virus. Di mana kita tahu encephalitis virus ini juga prognosisnya tidak baik. Karena kalau orang sudah masuk encephalitis virus, kemungkinan bisa timbul gejala-gejala yang lain. Antara lain apa? Tidak sadar, terus kejang, ya, tidak sadar kejang, ya. Terus bisa juga terjadi seperti kelumpuhan dan segala macam yang gejalanya menyerupai stroke. Dr. Paulus menambahkan, stroke akibat infeksi virus COVID-19 bisa menyerang siapa saja, termasuk usia muda. Namun hal ini akan lebih beresiko pada orang tua, terlebih yang memiliki penyakit komorbid. Ruli Kurniawan, Riki Maulana, Jakarta.
Ya, informasi berikutnya ini terkait berbagai cara pemirsa yang dilakukan tenaga medis untuk membuat nyaman pasien-pasien di tengah pandemi. Seperti yang dilakukan salah seorang dokter yang memilih menggunakan pakaian superhero dalam menangani pasien. Dokter ini pun berbagi cerita pada CNN Indonesia. Inilah Eric Maniboy, seorang dokter yang menggunakan alat pelindung diri atau APD serupa kostum superhero seperti sedang melakukan pertunjukan cosplay. Meski tidak mudah, karena perlu kesiapan ekstra, Eric mengaku ingin mengurangi kepanikan pasien dan dirinya sendiri saat sedang bertugas di tengah pandemi dengan memakai kostum seperti ini. Kenapa temanya superhero ya karena dari kecil saya memang senang sama tokoh-tokoh superhero itu gitu. Cita-cita dulu kan tuh anak-anak kan mau jadi apa? Oh, mau jadi superhero gitu. Karena kita ngelihat superhero tuh menolong orang, memberikan dampak yang baik gitu. Kostum yang dikenakan pria berdarah Papua Barat ini pun tak jarang mengundang gelak tawa teman sekerjanya maupun pasien yang datang. Pakaian superhero Eric ini sesungguhnya adalah APD sesuai standar COVID-19. Eric mendapat kelengkapan kostum superhero seperti Iron Man, Darth Vader, hingga Satria Baja Hitam dari toko online. Kemudian ia memodifikasi dengan kreasinya sendiri. Terus berinovasi mengembangkan diri sembari mengobarkan senyum bagi orang lain. Seperti yang dilakukan Dr. Eric menjadi hal yang patut diapresiasi. Sesuai dengan cerita superhero yang selalu mencoba menjadi penolong bagi siapa saja. Maria Sarjana, Jakarta. Ya, pemirsa, demi mendapatkan ikan segar, ratusan warga berebut dengan pedagang tanpa mematuhi protokol kesehatan COVID-19 di Situbondo, Jawa Timur. Kita akan lihat informasi selengkapnya dalam kilas COVID-19 berikut. Kita awali dari Jawa Timur. Ada warga yang berkerumun di saat lelang ikan. Ratusan warga menyerbu pelelangan ikan untuk berburu ikan laut murah dan segar di Pelabuhan Mimbo, Banyu Putih, Situbondo, Jawa Timur. Kapal-kapal ikan yang baru sandar pun pemirsa langsung diserbu warga berebut dengan para pedagang ikan. Sayangnya warga pun mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak memakai masker maupun menjaga jarak. Meski pengunjung membludak, tetapi tidak terlihat adanya petugas dari Dinas Perikanan maupun pelabuhan untuk mengatur protokol kesehatan. Dari Jawa Timur kita beralih ke Sulawesi Selatan. Pemirsa, bercocok tanam di saat pandemi. Saat ini khawatir akan kondisi keamanan pangan di tengah pandemi. Puluhan relawan COVID-19 mahasiswa Universitas Muslim di Makassar, Sulawesi Selatan mulai bercocok tanam. Lahan tidur di belakang kampus seluas 200 meter persegi ini diolah dengan berbagai macam bibit tanaman, mulai sayur mayur hingga singkong. Sekitar 3 pekan nanti sayur mayur sudah siap dipanen sehingga tingkat keamanan memperolehnya jauh lebih mudah ketimbang menyambangi pasar dengan tingkat kerawanan tinggi penyebaran COVID-19. Dan yang terakhir kita kembali ke ibu kota Jakarta di mana pemudik wajib isolasi mandiri jelang tatanan baru. Pengurus RT di Kelurahan Ancol mendatangi tempat indekos dan kontrakan di Jalan Lodan, Pademangan, Jakarta Utara pada Senin siang untuk mendata pemudik yang baru saja tiba di ibu kota. Diketahui pemirsa ada sekitar 7 pemudik yang tinggal di wilayah ini. 2 pemudik yang baru tiba pun langsung diminta menunjukkan surat keterangan sehat atau bebas COVID-19. Setelah dapat menunjukkan surat sehat, mereka diwajibkan untuk menjalani isolasi mandiri di tempatnya masing-masing selama 14 hari. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi tentang sejumlah mal yang tengah mempersiapkan pembukaan kembali dengan protokol kesehatan berlandaskan kenormalan baru atau new normal jika nantinya PSBB berakhir. Tetap bersama kami di CNN Indonesia News Update.